Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa dulu ya. Bapak pimpin langsung dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh bisa memahami proses pembelajaran ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah memulai dengan doa. Apakah anak-anak peserta didik ini sudah siap semua untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah siap ya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Bapak mulai. Karena proses pembelajaran ini menggunakan ruang Zoom, jadi mohon untuk bisa saling memperhatikan, gitu ya, dan minta perhatian dari peserta didik semua ya, anak-anakku semua. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karya pastoral gereja, yaitu gereja yang menguduskan, yang kita sebut dengan liturgia. Ya. Nah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh, kita mesti tahu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Apa yang mau kita capai, apa yang mau kita harapkan. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami liturgi ya, sebagai karya pastoral gereja, menghayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah paham menghayati, setelah menghayati melaksanakan. Nah, itu keyword atau kata kunci yang penting untuk dipahami bersama-sama. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila apa yang mau ditunjukkan di sini? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kemudian mandiri. Ya, itu yang diharapkan. Nah, sebelum kita membahas tentang gereja yang menguduskan itu seperti apa dan bagaimana, saya akan membuat kerangka peta konsep dulu dalam proses pembelajaran ini. Ya, yang pertama kita akan melihat doa. Apa sih doa? Lalu yang kedua adalah sakramen. Ya, lalu yang ketiga adalah sakramentali dan yang keempat adalah deposi dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita melihat ke beberapa hal tadi, ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama dan saya kira minta peran serta Anda sekalian untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ini secara spontan gitu ya. Karena ini diskusi dan dialog begitu ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang Anda tahu tentang liturgi? Ayo. Apa yang Anda tahu tentang liturgi? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar istilah liturgi. Liturgi itu apa? Apa yang Anda pahami berhubungan dengan liturgi? Ada yang bisa jawab? Pernah ikut perayaan liturgi? Perayaan, Pak. Liturgi Ekaristi? Perayaan Ekaristi, Pak. Ya. Liturgi adalah ya, perayaan Ekaristi. Terus apa lagi? Ya. Sakramen-sakramen, Pak. Ya, perayaan sakramen. Oke, baik. Terima kasih. Lalu yang berikut, apa yang dimaksud dengan doa? Ayo, siapa yang sering berdoa? Atau siapa yang jarang berdoa? Kalau yang sering berdoa, tentu tahu maksud dari doa itu. Komunikasi dengan Tuhan, Pak. Ya, terima kasih. Lucia, ya, terima kasih atas jawabannya tepat sekali. Komunikasi dengan
Tuhan atau berbicara dengan Tuhan gitu ya. Ya, komunikasi personal dengan Tuhan. Berikutnya, bagaimana selama ini cara berdoa Anda? Ya, seperti apa pengalaman Anda sekalian sehubungan dengan cara berdoa? Pejam mata, Lipat tangan. lipat tangan, begitu. Bahkan ada lagunya ya, Iya Pak, Lukas ada ya, ada lagunya. lagunya ya. Ada Pak. Ya, pengalaman Lukas sendiri berdoa itu seperti apa caranya? Berdoa itu Pak, saya cari tempat yang tenang Pak. Oh ya, terima kasih, betul. Karena doa itu harus perlu ketenangan, keheningan, perlu penghayatan. Terima kasih Lukas. Lalu yang berikutnya, apa fungsi dan makna doa dalam hidup Anda? Ada yang bisa menjawab? Apa fungsi doa? Fungsinya adalah semakin menguatkan kita dan semakin mendekatkan kita sama Tuhan Pak. Ya, jadi terima kasih Lukas nih. Peserta didik yang sangat aktif sekali nih. Terima kasih. Ya, jadi doa itu fungsi doa itu meneguhkan, menguatkan ya. Jadi kalau kita sedih, kalau kita gembira, kalau kita senang ya, ya harus tetap berdoa. Jadi makna doa itu memberikan kekuatan, memberikan peneguhan gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat 5 karya pastoral gereja yang tadi kita lebih fokus kepada gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, tadi di awal kita dihantar dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang liturgi. Apa itu liturgi? Ya, liturgi itu berasal dari bahasa Yunani, liturgia. Ya, dalam terdiri dari 2 kata, yaitu laitos dan apa, anak-anak? Bisa kelihatan di situ? Laitos dan ergon, yang berarti kerja atau karya. Oleh karena itu, secara harfiah liturgi itu berarti layanan masyarakat atau kerja publik. Nah, liturgi umumnya digunakan dalam konteks agama, ya, khususnya dalam agama Katolik, ya. Maka kita mengenal istilah perayaan liturgi. Nah, apa makna dari perayaan liturgi? Ya, pertama adalah upaya untuk menguduskan dunia, ya. Kemudian perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh iman Kristiani. Ya, lalu kemudian liturgi itu merupakan perayaan iman. Perayaan iman harus ada ungkapan, ya, ungkapan iman. Lalu dalam liturgi juga kita harus ikut ambil bagian dalam liturgi, ya. Ikut serta, berperan aktif gitu. Maka ada beberapa jawaban-jawaban dalam perayaan Ekaristi ya. Misalnya Tuhan bersamamu, jawabnya dan bersama rohmu misalnya. Itu bukti keterlibatan ya. Nah, oleh sebab itu maka doa itu adalah sarana yang menguduskan gereja. Nah, ini tadi ya, apa itu doa? Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak salah itu Lucia tadi ya yang menjawab ya. Terima kasih. Nah, lalu hal yang penting menurut saya menjadi perhatian kita dalam membuat doa, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam membuat doa. Yang pertama unsur pujian, ya. Unsur pujian. Lalu yang kedua adalah unsur syukur. Ya, terima kasih gitu ya. Kalau unsur pujian tadi Allah yang maha baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, itu adalah unsur-unsur pujian.
Nah, yang berikutnya adalah unsur permohonan. Jadi ketika kita berdoa itu apa yang mau dimohonkan? Misalnya dalam proses pembelajaran ini kita mohon kepandaian, mohon kebijaksanaan, mohon kesehatan gitu. Lalu yang berikut adalah unsur yang berikut adalah penutup, ya, di mana ada rumusan penutup dalam doa kita, yaitu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, atau bisa diakhiri dengan doa kemuliaan, gitu ya. Nah, seringkali orang tidak bisa membuat doa karena tidak tahu rumusannya. Orang tidak bisa membuat doa spontan itu karena tidak tahu rumusannya apa, mulai dari apa begitu. Meskipun sesungguhnya doa itu harus berangkat dari pengalaman hidup, berangkat dari penghayatan begitu ya. Tetapi setidak-tidaknya ada rumusannya. Begitu ya. Nah, yang berikut kita akan membahas tentang sakramen. Apa itu sakramen? Ada yang tahu apa itu sakramen? Tanda dan sarana kehadiran Tuhan, Pak. Iya, sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan. Baik. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu sakramen itu sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka mari kita lihat sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Ada berapa sakramen-sakramen dalam gereja Katolik? 7, Pak. Ada 7. Iron, tolong disebutkan 7 itu. Sakramen baptis, sakramen Ekaristi, Ya, sakramen Krisma, ya, sakramen perkawinan, sakramen imamat, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen tobat, Pak. ya. Terima kasih 100, Iron. Luar biasa ya. Nah, jadi sakramen itu ada 7. Namun ada pembagian-pembagiannya. Nah, yang disebut dengan sakramen inisiasi itu tadi ada sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Krisma itu juga sering disebut dengan sakramen pendewasaan atau orang dewasa dalam iman ketika telah menerima sakramen. Itu yang sakramen krisma itu diharapkan orang dewasa dalam iman. Ingat anak-anak ya, kalau sudah terima sakramen krisma, sakramen baptis, ekaristi, krisma, jangan sampai ada yang loncat pagar. Tahu loncat pagar? Tahu, Pak. Maksudnya pindah agama. Nah, Agama, kalau Pak. Anda pindah agama itu murtad itu, ya, karena Anda sudah menerima sakramen krisma, ya, lambang bukti bahwa Anda sudah dewasa dalam iman. Jadi menjadi pertanyaan ketika Anda pindah itu berarti Anda tidak dewasa dalam iman, gitu, ya. Oke ya. Jadi lalu ada sakramen penyembuhan seperti sakramen tobat, pengurapan orang sakit. Nah, lalu kenapa kok ada sakramen penyembuhan, sakramen tobat disebut sakramen penyembuhan, digolongkan dalam sakramen penyembuhan? Ya, karena sesungguhnya kalau kita berdosa itu diharapkan untuk bertobat, ya. Maka dalam 10 perintah Allah dikatakan sekurang-kurangnya setahun sekali itu mengaku 5 dosa. perintah gereja. Ya, dalam 5 5 perintah gereja. perintah gereja ya. Terima kasih ya, ternyata ada siswa yang mengingatkan nih, luar biasa nih siswanya ini, Ibu Sarnida ya. Terima Ya, kasih. Pak. Ya, memang guru itu ya kadang-kadang keliru juga ya. Baik, lalu ada sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan, ya, tabisan, perkawinan gitu ya. Nah, jadi walaupun kita misalnya ada dari antara Anda memilih untuk menikah misalnya itu adalah dan sakramen perkawinan itu adalah sakramen perutusan, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan sakramen tali, ya, sakramen tali. Ya.
Apa yang dimaksud dengan sakramentali? Nah, sakramentali itu bisa berupa ibadat, ucapan syukur, atau pemberkatan. Apa misalnya? Pemberkatan gereja, pemberkatan patung-patung kudus, misalnya ya, orang-orang kudus itu. Lalu pemberkatan rosario, pemberkatan apalagi di situ? Air suci, begitu ya, dan lain sebagainya. Pemberkatan lektor, akolit, misalnya ya. Nah, lalu kemudian ada deposi. Apa itu deposi? Tanda penghormatan. Deposi itu adalah penghormatan, ya. Nah, deposi itu biasanya kita lakukan, ya. Dalam gereja Katolik kita mengenal istilah deposi kepada sakramen Maha Kudus, ya, yang biasanya setiap hari Jumat, misalnya kan. Lalu kemudian ada deposi kepada Bunda Maria, ya. Nah, itu. Nah, apa sih tujuan deposi? Tujuan deposi itu bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan begitu, tapi tujuan deposi itu semakin menguatkan kita iman kita kepada Allah dari Yesus Kristus. Nah, baik, anak-anak, demikian saya kira beberapa hal yang Bapak sampaikan lewat Zoom ini. Semoga bisa dipahami karena kita pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi kadangkala kita mengalami kesulitan begitu ya. Jadi terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup ya. Ada pertanyaan? Pas ya, ya baik. Terima kasih banyak ya. Baik. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirnya kita tutup dengan doa ya. Ayo kita tutup dengan doa. Mungkin Pak Julianto bisa memimpin doa, Julianto. Bisa. Ya. Siap. Silakan, Ayo. Julianto. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur Tuhan Engkau memberkati kami dalam belajar kami dari awal hingga akhir. Semoga semuanya kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ya. Saya kembalikan. Silakan Pak Julianto. Ibu Sarnida kasih komen. Baik, terima kasih Pak Julianto atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat pada seluruhnya sudah bagus ya Pak Repin. Tapi memang masih seperti ceramah, tapi itu tadi mengingat situasi ya Pak ya. Situasi melakukan ya, masih bentuk ceramah, tapi masih cocok lah karena daring tadi ya Pak ya, jarak jauh. Tapi kalau dibuat nanti dalam bentuk kerja kelompok kan tidak bisa. Hanya saja ada beberapa catatan. Yang pertama, tindakan refleksinya saya lihat tadi belum ada. Kemudian penugasan untuk siswa juga belum ada. Begitu selesai materi, tidak ada penugasan untuk siswa. Artinya untuk memperdalam lagi, walaupun itu nanti dalam bentuk PR atau seperti apa. Itu yang saya lihat, Pak. Terima kasih. Kita